Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Yandi Hayandi selaku dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika yang telah membimbing kami sampai sejauh ini. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 12, yaitu saya Radha Jarudin bersama rekan saya yaitu Rima Rismayanti akan mempresentasikan materi tentang inovasi pembelajaran kontekstual. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut. Adapun pokok bahasan dari inovasi pembelajaran kontekstual ada 4, di mana yang pertama itu konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang kedua, pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga yaitu asas-asas pembelajaran kontekstual. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu model pembelajaran kontekstual. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pengertian kontekstual. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung 2 arti. Yang pertama, bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Arti yang kedua yaitu situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. Adapun pembelajaran kontekstual atau yang lebih dikenal dengan contextual teaching and learning adalah konsep yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata serta menghubungkan dengan penerapan di kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Johnson, mengartikan pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, bahkan budayanya. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Seperti dijelaskan oleh Dr. Wina Sanjaya, MPD, pada tahun 2005 sebagai berikut. Di mana yang pertama yaitu ada activating knowledge. Yang kedua yaitu acquiring knowledge. Yang ketiga yaitu understanding knowledge. Yang keempat yaitu applying knowledge. Dan yang kelima yaitu reflecting knowledge. Adapun penjelasan dari activating knowledge, yaitu pembelajaran merupakan proses mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada. Hanya disebut activating knowledge. Artinya apa yang akan mereka pelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh oleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembelajaran yang kedua atau dikenal dengan acquiring knowledge, yaitu pembelajaran kontekstual, adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif
artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga yaitu pemahaman pengetahuan atau dikenal dengan understanding knowledge. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan hanya untuk dihafal, melainkan untuk dipahami lalu diyakini. Misalnya, dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang telah diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau dikenal dengan applying knowledge. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Yang kelima yaitu melakukan refleksi atau dikenal dengan reflecting knowledge terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan atau bahkan penyempurnaan strategi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual. Dimulai dari pendekatan. Pendekatan kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi ajar dengan dunia nyata siswa, yang dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, hasil belajar akan lebih bermakna bagi siswa. Dalam proses pembelajaran kontekstual, peserta didik akan belajar dengan baik jika yang dipelajari terkait dengan apa yang diketahui dan kegiatan yang akan terjadi di sekelilingnya. Pendekatan kontekstual ini menekankan pola dan daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, mengumpulkan dan menganalisis data, memecahkan problem-problem tertentu baik secara individual maupun secara kelompok. Adapun menurut Sanjaya pada tahun 2005, pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Secara umum ada 4, yaitu yang pertama proses belajar, yang kedua transfer belajar, yang ketiga siswa sebagai pembelajar, dan yang keempat yaitu penting lingkungan belajar. Proses belajar terlebih dahulu. Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh si guru tersebut. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Proses belajar juga dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak ini berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. Sedangkan dalam transfer belajar, yaitu siswa dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Lalu keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas secara sedikit demi sedikit ya. Penting bagi siswa tahu apa yang dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Sedangkan yang ketiga yaitu siswa sebagai pembelajar.
yaitu manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar ya dalam bidang tertentu, dan seseorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar sangat diperlukan untuk memudahkan siswa. Peran orang tua atau guru membantu menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui. Lalu tugas seorang guru yaitu memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu pentingnya lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa ya. Jangan hanya berpusat dari guru itu sendiri, karena jika berpusat pada guru akan berjalan membosankan. Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan dengan hasilnya. Umpan balik amat penting bagi siswa, yang berasal dari proses penilaian yang benar tentunya ya. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok sangat diperlukan, sehingga lingkungan belajar sangat penting di sini ya. Pendekatan kontekstual mempunyai ciri-ciri kelas sebagai berikut menurut Abduh pada tahun 2007. Yang pertama yaitu pengalaman nyata. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, saling menunjang. Yang keempat, gembira. Yang kelima, belajar dengan bergairah. Yang keenam, pembelajaran terintegrasi. Yang ketujuh, menggunakan berbagai macam sumber. Yang kedelapan, siswa aktif dan kritis. Yang kesembilan, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ke-10, sharing dengan teman atau komunikasi. Sedangkan yang 11 yaitu guru kreatif. Beberapa pendekatan contextual teaching and learning menurut Saliman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu problem based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Yang kedua yaitu authentic interaction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks yang bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu inquiry based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat yaitu project based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memperkenankan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya atau pengetahuan dan keterampilan baru dan mengakumulasikannya dalam produk nyata. Yang kelima yaitu work based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi ajar dan menggunakannya kembali di tempat kerja. Yang keenam yaitu service learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh yaitu cooperative learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil untuk siswa bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang prinsip pembelajaran kontekstual, di mana ada 3 prinsip ilmiah yang terdapat dalam pendekatan kontekstual teaching and learning. Yaitu yang pertama prinsip saling bergantungan, yang kedua prinsip diferensial atau diferensiasi, dan yang ketiga yaitu prinsip pengaturan diri. Prinsip saling bergantungan yaitu dalam rangka mewujudkan diri, misalnya ketika para siswa bergabung untuk memecahkan masalah dan ketika para guru mengadakan pertemuan dengan rekannya. Jadi mereka saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip diferensiasi menjadi nyata ketika contextual teaching and learning menantang para siswa untuk saling menghormati perbedaan dan keunikannya masing-masing individu, untuk menjadi kreatif, bekerja sama, menghasilkan gagasan dan hasil baru yang berbeda, dan untuk menyadari bahwa keberagaman adalah tanda kemantapan dan kekuatan. Yang ketiga yaitu prinsip pengaturan diri. Terlihat ketika siswa mencari dan menemukan kemampuan dan minat mereka atau minat dan bakat mereka yang berbeda-beda, tentunya diperoleh dari penilaian yang autentik, ya, mengulas usaha-usaha mereka dalam tuntutan tujuan yang jelas, dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rima Ismayanti. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya adalah asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Menurut Mansur Musi, dalam pendekatan kontekstual melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif yang meliputi: pertama, konstruktivisme. Komponen ini merupakan landasan filosofis berpikir dalam pendekatan kontekstual. Nah, menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan dan dari pengalaman belajar bermakna. Nah, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan kritis menyampaikan ide. Dalam komponen konstruktivisme, strategi lebih diutamakan daripada mengingat pengetahuan. Maka tugas guru adalah: 1. Menjadikan pengetahuan bermakna bagi siswa. Yang kedua, memberi kesempatan bagi siswa menemukan dan menerapkan idenya. Dan yang ketiga, menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Nah, yang kedua ada bertanya. Belajar dengan pendekatan kontekstual dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong siswa untuk mengetahui sesuatu, mengarahkan siswa untuk mengetahui informasi, sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan berpikir siswa. Nah, dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, dan membangkitkan responsi siswa, dan memfokuskan perhatian siswa. Yang ketiga ada menemukan. Komponen inquiry atau menemukan merupakan inti dari pendekatan kontekstual. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan dari hasil mengingat dan menghafal, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Selanjutnya yang keempat ada masyarakat belajar. Konsep ini menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari kerjasama orang lain. Hal ini berarti bahwa hasil belajar bisa diperoleh melalui sharing dengan teman, antar kelompok, dan antara yang tahu kepada yang tidak tahu, baik di dalam maupun di luar kelas.
Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang dikemas dalam diskusi kelompok yang anggotanya berbeda-beda dan dengan jumlah yang bervariasi sangat mendukung komponen ini. Selanjutnya yang kelima ada pemodelan atau modeling. Dalam sebuah pembelajaran, pengetahuan maupun keterampilan selalu ada model yang bisa ditiru. Model yang dimaksud yaitu bisa dari guru maupun juga pemberian contoh berupa cara mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya atau model penampilan. Nah, yang keenam ada refleksi. Refleksi adalah perenungan kembali atau atas pengetahuan yang baru dipelajari. Refleksi merupakan respons terhadap pengetahuan yang baru diterima. Guru membantu siswa membuat hubungan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang ia dapatkan. Selanjutnya yang ketujuh ada penilaian sebenarnya, authentic assessment. Nah, penilaian autentik adalah proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Nah, masalah belajar siswa harus diketahui sejak awal dengan cara mengidentifikasi data. Adapun wujud atau bentuk kegiatan sebagai dasar untuk menilai prestasi kompetensi siswa antara lain. Yang pertama ada proyek kegiatan atau laporan, yang kedua ada pekerjaan rumah, yang ketiga ada kuis, yang keempat ada karya siswa, kelima prestasi dan penampilan siswa, selanjutnya ada demonstrasi, terus jurnal, hasil tes tertulis, hasil tes wawancara, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran kontekstual. Dalam model pembelajaran kontekstual mencakup empat tahapan diantaranya. Yang pertama, tahap investasi. Siswa didorong untuk menemukan masalah awalnya mengenai konsep yang dibahas. Jadi jika perlu, guru memancing dengan memberikan pertanyaan yang problematik tentang fenomena kehidupan sehari-hari dengan kaitan konsep-konsep yang dibahas tadi melalui pendapat yang mereka miliki. Yang kedua, ada tahap eksplorasi. Nah, di sini siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep. Pada tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa terhadap fenomena kehidupan di lingkungan sekelilingnya. Nah, yang ketiga ada tahap penjelasan dan solusi. Dan yang keempat ada tahap pengambilan tindakan. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kontekstual sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Pada langkah ini, guru memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang harus dicapai dan manfaat dari proses pembelajaran serta pentingnya mengenai materi yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, di sini juga guru menjelaskan mengenai prosedur pembelajaran kontekstual. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Lalu setiap kelompok diberi tugas untuk melakukan observasi, dan yang terakhir melalui kegiatan observasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada intinya. Pelaksanaan di lapangan. Pertama, siswa melakukan observasi ke TPS sesuai dengan pembagian tugas pada tiap-tiap kelompok. Kedua, siswa juga mencatat hal-hal yang mereka temukan saat observasi sesuai dengan alat observasi yang telah ditentukan. Nah, pelaksanaan di dalam kelas pertama, siswa mendiskusikan hasil temuan mereka kepada kelompok mereka masing-masing. Lalu yang telah ditentukan. Kedua, siswa melaporkan hasil diskusi mereka. Dan yang ketiga, masing-masing kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Yang ketiga ada penutup. Nah, pada langkah terakhir ini, dengan bantuan guru, siswa memberikan kesimpulan hasil observasi seputar masalah temuan sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Kedua, guru memberikan tugas pada siswa tentang pengalaman belajar dengan tema yang telah ditentukan. Oke,
sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, seluruh materi tentang inovasi pembelajaran kontekstual telah tersampaikan semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Bila ada yang kurang paham dengan materi tersebut, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 12 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.